kemuliaan-Mu Tuhan. Di tempat-Mu yang maha tinggi malam hari ini Tuhan Yesus. Semua kemuliaan bagimu, Kau yang layak terima pujian. Senap hatiku menyanyikan pujian kami Tuhan, kami angkat pujian kami malam hari ini Bapa. Haleluya. Ini pujian kami. Makasih Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini lebih sungguh. Come on, sama-sama. All of the glory goes to you. Sama-sama katakan semua kemuliaan. Semua kemuliaan bagimu, Kau yang layak terima pujian. Dalam hatiku menyanyikan besar mulia kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami ada di tempat ini semua karena kami tahu Tuhan, dalam hidup kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami perlu Kau tuntun langkah kami. Malam ini bersemayamlah di atas puji, puja, sembah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami malam hari ini.
persekutuan doa Eroi, sama-sama kita angkat pujian ini dengan iman. Lebih sungguh Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkah kami Bapa. Pimpin langkah percaya Yesus berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan iman kami Bapa, ini iman kami Yesus. Sekali lagi nyatakan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Berjalanlah denganku. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Abba selamat. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Abba selamat. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya malam hari ini Bapa, Kau bersemayam di atas segala pujian penyembahan kami malam hari ini. Sembah Yesus. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara merasa semuanya begitu sulit, tapi kalau kita punya Tuhan yang besar, kita percaya Tuhan akan menyertai kita Bapak Ibu Saudaraku. Apapun boleh terjadi, berserah kepada Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa hidup kita di dalam rancangannya. Sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau angkat pujian ini. Lebih sungguh dengan iman, bila Engkau tak imani pujian ini Bapak Ibu. Pimpin langkah kami Tuhan. Tuntun hidup kami Bapa. Pimpin langkah
Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus, Roh-Mu ada bersama-sama kami di tempat ini. Sekali lagi di atas pujian penyembahan kami Bapa, Kau ada bersama kami Tuhan Yesus. Urapi pada malam hari ini Bapa, dan kami siap untuk melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang dengan kasih Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Seperti firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuraikan satu suara di tempat ini kami mau nyatakan. Sekali lagi kita katakan, terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan. Satu hati yang katakan, oh, sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan membebaskan jiwa. Tuhan berkaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini sukacita kami malam hari ini Bapa. Sorak-sorai kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Satu hati persekutuan doa Eroi katakan wow. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan dengar suaranya jemaat persekutuan doa Eroi. Kita mau angkat refnya saja dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Engkaulah, amin. Kami bersorak. Lebih dahsyat di hadapan Tuhan, come on. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan tujuh dan kami bersorak. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan masih kuat memuji Tuhan? Kita mau goyang dangdut buat Tuhan, amin. Kita siap gandol Gusti. Pegangan yang kencang Bapak Ibu. Kula hamba percaya orang nangis. Suaranya dong. Natiku sabar dino gandol karo sinten Bapak Ibu. Gandol Gusti. Come on. Kita mau menari seperti Daud menari Bapak Ibu. Jangan ditahan badannya. Sorak-sorakan pujian ini dengan sukacita. Gandol Gusti, gandol Gusti. Asik, asik. Saben dino gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Amin, amin. Saben dino wengi gandol. Sing percaya suarane. Suaranya bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Kulo among. Oh. Bapak-bapak. Ibu-ibu jangan mau kalah. Ibu-ibu yang cantik. Kulo nantiku sejahtera, nantiku jemaat persekutuan doa Eroi. Semuanya doa
Bapak Ibu. Amin. Beri tepuk tangan yang paling musik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali dulu tetap dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai, kita mau berdoa lebih dulu. Saat persembahan dijalankan, kita mau juga siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau membalas berlipat kali ganda Bapa. Dan biarlah persembahan dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Persekutuan doa Eroi, sama-sama kita angkat pujian ini lebih sungguh. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan, dan ku agungkan, Kau layak
firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntut siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu penuh ketaatan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Beri ulang bagi Tuhan dulu. Maaf, minum dulu. Tema kita malam hari ini haus dan lapar. Maka minum dulu tadi ya. Ya. Tema kita malam hari ini adalah haus dan lapar. Bapak Ibu dengar baik. Ketika seseorang itu akan dioperasi, pasti ya dokter itu menyuruh dia itu, orang yang mau dioperasi itu pasti disuruh puasa dulu. Biasanya 1 hari. Benar enggak? Nah, dan ketika orang ini setelah dioperasi dan ketika dia siuman, biasanya orang ini ya dia mengalami kehausan yang luar biasa. Kenapa? Sebab sebelum dia dioperasi dia sudah diharuskan untuk puasa. Makanya ketika dia siuman setelah operasi, dia itu pasti mengalami kehausan yang luar biasa. Dan dokter tidak akan pernah mengizinkan dia minum sebelum dia buang angin, sebelum dia kentut. Ya, dan walaupun dia sudah mengalami kehausan yang luar biasa sampai bibirnya pecah-pecah, tetap dokter tidak akan mengizinkan dia untuk minum sebelum dia buang angin atau dia kentut. Nah, dengar baik Bapak Ibu ya. Ya, biasanya itu bibir yang pecah-pecah itu biasanya ditetesi dengan air. Ya. Nanti kalau sudah dia buang angin baru dikasih minum. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kehausan yang luar biasa seperti itu, lalu ada orang datang membawa 1 gelas air dan dia jual 1 juta. Kira-kira Bapak Ibu beli enggak? Beli, karena haus kok. Ketika Bapak Ibu mengalami lapar yang luar biasa, lalu ada orang membawa 1 dos makanan, Bapak Ibu mengalami kelaparan yang luar biasa, dia jual dengan uang 1 juta. Kira-kira beli enggak? Beli. Sama. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, apa firman Tuhan berkata? Berbahagialah engkau, karena engkau akan dipuaskan. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, datang ke tempat ibadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, ingat ya, firman Tuhan berkata berbahagialah engkau. Kenapa? Karena engkau akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika engkau datang ke tempat ibadah dengan rasa haus dan lapar, catat baik-baik, maka mujizat kesembuhan kemenangan engkau akan dapatkan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, ya, setiap pujian penyembahan dan ibadah pelayanan saudara yang saudara lakukan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mujizat kesembuhan kemenangan akan saudara dan saya dapatkan. Amin. Ya, kalau kita datang tempat ibadah ke gereja dengan rasa haus dan lapar, ingat ya, saudara dan saya akan mendapatkan keuntungan besar. Mujizat kesembuhan kemenangan akan saudara dan saya dapatkan. Pertanyaannya, kenapa kalau ada orang beribadah datang dengan stres kok pulang tambah stres? Kenapa kalau ada orang datang ibadah dengan sakit kok pulang tambah sakit? Kenapa? Sebab mereka sudah kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah. Amin. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang itu kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan ketika beribadah? Apa yang membuat saudara dan saya kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah? Ya, apa yang membuat itu? Ada 3 hal. Ada banyak tapi 3 hal saja. Atau 2 saja nanti. Bapak Ibu dengar baik. Yang pertama, yang membuat seseorang itu kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah. Yang pertama adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ingat Bapak Ibu, ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyembuhkan, memberkati, menolong kita, menyelamatkan saudara saya. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Dosa dan kejahatan kita yang menjadi penghalang. Sehingga tangan Tuhan sepertinya kurang panjang untuk menolong kita, menyelamatkan saudara dan saya. Ya, ingat Bapak Ibu, saya beritahu, hanya karena dosa itu membuat, catat baik-baik, dosa membuat rasa haus lapar akan Tuhan itu kita itu hilang.
dalam beribadah. Saya mau beritahu, ada 3 strategi setan menjatuhkan saudara dalam dosa dalam beribadah. Ada 3 strategi iblis untuk membuat saudara jatuh dalam dosa, ya, dalam beribadah. Kita mau belajar. Yang pertama, Keluaran 8 ayat 28. Keluaran 8 ayat yang ke-28. Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ada 3 strategi setan yang membuat saudara jatuh ya dalam dosa, dalam saudara beribadah. Ya, saya mau tanya, setan boleh tidak kita beribadah? Boleh, ya, tapi jangan jauh, jangan jauh-jauh. Kalau beribadah jangan jauh-jauh, boleh, tidak apa-apa, beribadahlah, tapi jangan jauh-jauh, jangan sungguh-sungguh, jangan serius. Kalau beribadah jangan dengan membawa rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa? Karena setan tahu, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka kita mendapatkan keuntungan besar, mujizat, kesembuhan, kemenangan Tuhan kita dapatkan. Amin. Bahkan Keluaran 23 ayat 25 berkata, kalau kau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, maka aku semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan dan kita dijauhkan dari sakit, penyakit. Ya. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, catat baik-baik. Semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Air, minuman kita, roti makanan dicukupkan oleh Tuhan dan dijauhkan dari sakit, beri kemenangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, apa strategi setan membuat saudara jatuh dalam dosa sehingga saudara datang beribadah dengan tidak rasa haus dan lapar? Yang kedua, kita lihat dalam Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Ya. Keluaran 10 ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Setan boleh tidak kita beribadah? Boleh, silakan beribadah. Tapi yang cuma laki-laki saja. Kenapa? Karena setan tahu istri atau wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya, amin. Kejadian 2 ayat 18, ya, istri diciptakan Tuhan sebagai penolong suami, ya. Tuhan Allah berfirman, coba. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Istri diciptakan sebagai penolong suami. Kuatan penolong atau yang ditolong? Penolong. Kuatan penolong atau ditolong? Kuatan penolong. Biasanya kalau penagih hutang datang ke rumah yang disuruh maju apa? Istri. Kalau debt collector datang ke rumah yang suruh maju siapa? Suaminya kemana? Singitan. Bawa kolor di belakang meja. Istri. Kekuatan juga istri lebih kuat daripada suami secara fisik. Loh, pagi-pagi yang lebih dulu bangun itu biasanya siapa sih? Perempuan, istri. Untuk menyiapkan sarapan buat anak-anak yang mau sekolah, juga suami akan bekerja. Istri bangun lebih dulu, suami masih ngorok. Ya, nanti kurang setengah jam mau bekerja baru berangkat, bangun. Ya, dan kekuatan istri itu lebih kuat daripada suami. Ya, waktu anak-anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat bekerja, istri tetap kerja. Cuci baju, cuci pakaian, masak, tetap kerja. Waktu suami pulang jam 4, jam 5 sore, biasanya suami langsung apa? Biasanya langsung apa suami? Handphonean. Tidur. Istri tetap kerja sampai malam.
cuci piring, ya tetap cuci. Ya. Bahkan istri itu lebih kuat. Saya punya teman, ya, dia beli semangka itu 5 kilo. Ya, lalu semangka 5 kilo dia taruh di perutnya, lalu dia ikat sama kain. Pak, baru 2 jam wis kemeng, Pak, kram. Nah istri yang boli kandungan itu berapa bulan? 9 bulan, enggak pernah kemeng. Kekuatan mana? Istri. Makanya setan bilang, ya kamu boleh bisa beribadah, tapi suami saja, laki-laki saja. Karena apa? Itu istri lebih kuat. Nah biasanya suami kalau beribadah di gereja, enggak sama istri, matanya jelalatan. Ya, lihatnya selalu di pintu masuk, aduh, semolohe, waduh, semolohe, aduh, bahenol, wah, istrinya orang, ya, anaknya orang, aduh, karena istri tidak ada, jadi yang dilihat itu, ya, semolohe itu yang tadi dilihat. Firman Tuhan, dia sudah jatuh dalam dosa, karena firman Tuhan berkata, bukan hanya berzina, hanya memandang saja wanita, bahkan menginginkan, sudah jatuh dalam dosa. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah cuma ngeliat toh, lalu menginginkan, sudah jatuh dalam dosa. Makanya iblis boleh yang beribadah, tapi laki-laki saja. Nah kita lihat strategi yang ketiga, ya, setan, ya, cara setan untuk menjatuhkan saudara dan saya jatuh dalam dosa sehingga saudara jatuh dalam beribadah, saudara jatuh dalam dosa. Kita lihat Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Nah, ya, iblis boleh enggak kita beribadah? Oh, anak cucu silakan bawa, laki-laki perempuan boleh, tapi yang jangan dibawa apa? Kambing domba, ya. Boleh semua berangkat pergi ke gereja, tapi dompetnya jangan dibawa. Ya, kenapa? Sebab iblis tahu, setan tahu, kalau kita beli persembahan, apalagi beli perpuluhan, pasti diberkati. Amin. Jangan bawa dompet, enggak apa-apa. Kamu datang ibadah enggak apa-apa, tapi jangan bawa dompet. Ya kalau bawa dompet kamu nanti beli persembahan pasti diberkati nanti. Karena firman Tuhan berkata begini. Ya, Keluaran 34 ayat 20c kalau enggak salah, ya. Jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Wah. Keluaran 34 ayat 20. Yuk. Keluaran 34 ayat 20c, dan janganlah itu. Iya. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Amin. Harus bawa ibadah apa saja harus bawa persembahan. Ya, Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka engkau diberi. Takaran yang dimampatkannya sampai tumpah keluar akan dicurahkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya, makanya kita harus lebih dulu menabur. Habis menabur baru menuai. Amin. Ya. Makanya juga kalau berdoa harus hati-hati, ya. Kita 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Menabur kecil sedikit. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur sedikit, menuainya juga sedikit. Menabur banyak, menuainya. Kalau kita nanam ya setengah kapling, kira-kira menuainya 5 kapling? Ya enggak, ya setengah. Ya, kalau naburnya 1 kapling, nuainya berapa kapling? Ya 1 kapling. Amin. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Makanya kalau berdoa persembahan hati-hati. Tuhan, berkati Tuhan yang sudah beri persembahan. Berkati juga yang belum beri persembahan. Kok enak. Ya. Loh, kalau menabur setengah kapling, nuainya setengah kapling. Kalau menaburnya 5 kapling, menuainya 5. Kalau enggak menabur, ya enggak menuai,
mau ditabur? Kalau enggak nanam kok, apa sih ditabur? Apa yang dituai? Angin. Orang enggak nabur kok. Amin. Makanya kalau doa persembahan hati-hati. Ada yang berdoa persembahan itu, Tuhan berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Berkati juga yang belum beri persembahan. Loh kok enak? Ya, orang nggak nabur kok menuai. Loh apa yang dituai? Angin. Ya. Amin. Ya. Makanya, nah Tuhan itu selalu, saya mau tanya, Tuhan Yesus itu kalau di tempat ibadah begini, tempat ibadah, dia posisinya ada di mana sih Tuhan Yesus itu? Selalu tempatnya dia paling suka Tuhan Yesus duduknya di mana? Posisinya Tuhan Yesus kalau dalam ibadah itu posisinya di mana? Hah? Oh, coba. Ya, kita lihat Markus 12 ayat 41. Ya. Markus 12 ayat 41. Apa yang dia duduk di mana dan apa yang dia perhatikan? Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Terus 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa? Terus? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya mau tanya, jadi sudah baca, kalau Tuhan Yesus paling suka kalau ada ibadah di mana dia? Dekat persembahan, peti persembahan. Ya. 2 peser. Tuhan paling suka dekat persembahan. Amin. Ya. Makanya tadi dikatakan, barang siapa yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Amin. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya. Cepat saja. Yang kedua, ya apa yang membuat seseorang itu kehilangan ya rasa haus dan laparnya akan Tuhan dalam beribadah? Apa yang membuat itu orang itu kehilangan rasa haus dan lapar waktu dia beribadah? Yang kedua, kita lihat dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, cukup sudah ya. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Ya, yang kedua, ya apa yang membuat seseorang itu kehilangan rasa haus dan laparnya ya, dalam beribadah, yaitu yang kedua kenikmatan dan kenyamanan. Firman Tuhan memperingatkan kita bahwa jangan engkau sampai melupakan Tuhan, lalu datang beribadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Tuhan ya firman Tuhan berkata kepada saudara, memperingatkan kepada saudara saya, ya ingat jangan engkau sampai melupakan Tuhan. Sehingga engkau datang beribadah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya, Alkitab mencatat, ketika engkau sudah makan sampai kenyang, engkau sudah mendapatkan rumah yang indah, mewah, megah, dan ketika ya kambing domamu semakin bertambah banyak, dan ketika emas perakmu semakin bertambah banyak, artinya harta kekayaanmu semakin besar, semakin banyak. Ingat jangan kau tinggi hati sampai sombong, lalu melupakan Tuhan, lalu mulai datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan cuma bilang, ayo ayo datang kepadaku dengan rasa haus hati, dan lapar. Ya, banyak yang datang ibadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pokoknya setor muka. Lebih baik tidak usah datang kalau seperti itu. Kalau engkau datang dengan rasa haus dan lapar, waduh luar biasa. Ya, kau akan mendapatkan keuntungan besar dalam beribadah. Amin. Namun kenapa? Karena ada banyak orang, ya, waktu dalam pergumulan yang berat, pada waktu tekanan yang bertubi-tubi, masalah yang silih berganti, wah doanya kenceng. Wah kenceng terus, duduk di muka terus doanya kenceng. Ya, baca firman Tuhannya lancar.
Ya, ibadahnya waduh enggak pernah bolos. Ya enggak pernah telat, apalagi bolos. Wah, enggak pernah. Sungguh-sungguh segenap hati. Dia mereka rasa mendatangkan ibadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tapi begitu doanya sudah dijawab oleh Tuhan, begitu mereka sudah dipulihkan, apa yang terjadi? Hilang. Loh, mana berurusan sama Pak Pendetanya? Mana berurusan sama yang duduk di depan itu yang suka kalau doanya kenceng itu yang banyak-banyak pergumulan. Oh, sakit Pak Pendeta. Sakit apa? Muntaber. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita, Mbu Nandi. Kenapa? Oh ya, doanya sudah dijawab Pak Pendeta. Ya, sudah tiap hari di mall sekarang. Ya, tiap keluar masuk mall. Karena doanya sudah dijawab. Berkatnya sudah melimpah. Muntaber. Dengar baik. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang muntaber, mundur ini. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang mundur. Bahkan orang yang mundur itu akan binasa. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ingat, orang yang mundur dari Tuhan, yang datang kepada Tuhan dengan tidak dasar, haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan tidak berkenan dan mereka akan binasa. Amin. Amin. Ya. Kenapa ini terjadi? Ini semua kenapa ini terjadi? Karena kenikmatan dan kenyamanan. Karena kenikmatan dan kenyamanan akhirnya mereka melalui tinggi hati menjadi sombong. Mereka melupakan Tuhan. Lalu mulai datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tidak rasa haus dan lapar akan Tuhan. Lalu ibadahnya mulai pele-pele ibadahnya. Ya, kalau ibadahnya ucapan syukur ulang tahun, wah, apalagi di perumahan Galaxy Mall, apalagi di Margarejo Indah, ibadahnya jam 7, jam 5 wis teko. Ya, kalau ibadah ucapan syukur ulang tahun ya di Margarejo Indah atau di perumahan Galaxy Mall, wah, ibadahnya jam 7, jam 5 wis teko. Tapi kalau ibadahnya ibadah pemahaman Alkitab, doa syafaat, apalagi di Jalan Semampir, Gang Buntu, lorong becek, waduh, maaf Pak, Jalan Semampir, Gang Buntu, lorong becek, aduh, maaf Pak, ya, nggak datang. Apalagi kalau pelayanan, wah, pelayanannya di gereja besar, amplopnya besar, waduh, jam 9 pagi, ibadahnya jam 9 pagi, jam 6 pagi sudah datang, amplopnya besar. Tapi kalau amplopnya kecil, gereja kecil, amplopnya kecil, apalagi tidak ada amplop, waduh, tidak datang nggak popo, telat-telat tuh nggak popo, ya telat nggak teko, amplopnya cili, ya saya lebih suka, lebih senang ibadah itu yang amplopnya kecil, apalagi tidak ada amplop, wah saya lebih senang, kenapa? Sebab kalau tidak ada PK, ya tidak ada PK, yang kasih PK siapa? Siapa yang kasih PK? Tuhan. Kalau Tuhan itu kasih, itu luar biasa. Amin. Ya, kalau kita tidak terima itu, tidak apa-apa. Tuhan yang kasih itu lebih besar. Amin. Amin. Ingat firman Tuhan berkata di dalam Amsal 19 ayat 17. Ya. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, beribadah melayani Tuhan di tempat gereja yang kecil, ingat itu sama saja memberi hutang sama Tuhan, dan Tuhan tidak pernah hutang. Amin. Itu sebabnya saya katakan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, apapun bentuk pelayananmu, jangan pernah memikirkan uang. Amin. Apapun ibadah pelayananmu, jangan kau pikirkan uang. Kenapa? Sebab apa yang kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan beri kebenaran bagi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita melayani Tuhan tidak memikirkan uang, justru itu yang Tuhan nanti sediakan. Berkat yang luar biasa. Buktinya saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, Tuhan membela langkah-langkah iman saya.
Tuhan Roh Kudus membela langkah-langkah apa? Nasar saya. 34 tahun. Tidak pernah minum obat, tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke hospital, tidak divaksin. Ini satu berkat yang luar biasa. Kesehatan itu berkat yang luar biasa. Amin. Memberikan berkat yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh tidak memikirkan uang. 16 tahun kami buka pelayanan di PDL Roy Jember. Tidak pernah ada. Tapi Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Kalau udah berangkat ke Jember, gantian orang dua nyupir, 16 tahun. Gantian nyupir. Kadang-kadang sakit, tidak apa-apa. Di tengah jalan sembuh. Berikanlah bagi Tuhan. Amin. Ya, itu sebenarnya Bapak Ibu. Saya mau beritahu. Saya agak keluar dari tema sedikit. Bicara, ya saya mau beritahu kepada saudara, dengar baik. Itu sebabnya kita perlu, saudara dan saya perlu. Ya, untuk menumbuh kembangkan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya perlu menumbuh kembangkan ya rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah. Lalu bagaimana, pertanyaannya bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah? Ada 3. Yang pertama dengan berdoa. Ya, yang pertama dengan berdoa. Saudara dengar baik. Berdoa di sini bukan bicara tentang minta-minta sama Tuhan, ngemis sama Tuhan, tidak. Ya, di sini bicara doa itu bicara tentang ya membina hubungan intim dengan Tuhan. Dibicara doa sini itu membina artinya menjalin ya relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu namanya deep ya, doa intimasi pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, kita punya hubungan ini yang Tuhan mau. Kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita anak, dia Bapa. Ya, Tuhan itu loh. Rindu selalu bercengkeraman dengan kita anak-anaknya. Tuhan loh selalu ya rindu untuk berpeluk-pelukan dengan kita, bermesraan dengan kita, berciuman dengan kita anak-anaknya. Cuma seringkali kita tidak ada waktu. Waktu anak kecil, seorang anak kecil diberikan papanya sepeda kecil, ya anak kecil ya sepedanya harus kecil, tidak sepeda besar ya, harus kecil ya. Lalu anak kecil waktu diberikan sepeda papanya sepeda kecil, wah senangnya bukan main. Wah, waktu-waktunya ya hari-harinya hanya digunakan untuk main sepeda. Waktu papanya mau dekati dia, mau peluk dia, mau cium dia, mau peluk dia, tunggu Pak, tunggu. Aku masih sibuk dengan berkatnya Papa ini, masih sibuk dengan berkatnya Papa. Seringkali kita hanya sibuk dengan berkatnya Tuhan. Tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu. Ya, dengar baik. Ya, jangan kita hanya ingin menikmati Tuhan saja. Ya, jangan saudara dan saya hanya ingin menikmati Tuhan, tapi tidak pernah memberi kesempatan Tuhan untuk menikmati kita. Jangan kita hanya mau menikmati Tuhan saja, mujizatnya, kesembuhannya, penyertaan, perlindungan, pemeliharaannya, hanya ingin menikmati Tuhan saja. Tapi kita tidak pernah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan menikmati kita. Kesetiaan kita, ketaatan kita, datang beribadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Saya beritahu, Bapak Ibu negara, makanya saya akan keluar sedikit dari tema, bahwa doa itu artinya membuat Allah itu bekerja. Doa itu membuat Allah bertindak. Yeremia 33:3, ini hafal semua. ayat 3. Yeremia 33:3. Hilang. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberikan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku bekerja, aku bertindak, aku akan pasti menjawab. Akan kutunjukkan kepadamu, akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dahsyat, luar biasa, mujizat yang lebih besar, yang luar biasa, yang tidak pernah engkau pahami, yang tidak pernah engkau ketahui. Betapa pentingnya doa. Saya beritahu, dengar baik. Bapak Ibu dengar baik. Jarak antara masalah dengan solusi hanya sejauh lutut dengan lantai. Amin. Jarak masalah dengan solusi hanya sejauh lutut dengan lantai. Jarak sakit penyakit dengan kesembuhan hanya sejauh lutut dengan lantai. Makanya ada lagunya, ya dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Sejauh lutut dengan lantai. Orang yang berdiri di hadapan Tuhan, orang yang berlutut di hadapan Tuhan, orang itu pasti dia mampu berdiri untuk mengatasi segala masalah.
Amin. Orang yang merendahkan diri atau berlutut di hadapan Tuhan, dia pasti mampu berdiri untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan masalah. Ya, orang yang menyerah sama Tuhan, ketika dia menyerah sama Tuhan, dia tunduk sama Tuhan, dia pasti mampu berdiri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya, maka tunduklah, menyerahlah kepada Tuhan, berlututlah kepada Allah. Lawanlah iblis, lawanlah penyakit, masalah, maka itu akan lari darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, semakin lutut ini, semakin lutut itu dekat dengan, semakin lutut itu dekat dengan lantai, semakin dekat mujizat dengan saudara. Amin. Semakin lutut itu dekat dengan lantai, semakin dekat mujizat itu dengan saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, ya, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan rasa haus lapar akan Tuhan. Tadi doa. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak peduli dengan musim kering. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ya, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, terus ayat 8, nah ini hampir sama ayatnya sama ini ya. Ya, Sebagai peringatan 8 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, catat baik, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tak peduli mau musim kering kayak mau kerontang, tak peduli. Resesi kayak tidak peduli. Karena dia di tepi aliran air, kena dapat air terus. Daunnya selalu hijau. Ya, terus apa dikatakan? Ya, dia tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak pernah menghasilkan buah. Artinya orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang mengandalkan Tuhan, bukan saja dia diberkati, dia juga pasti menjadi berkat bagi orang lain. Karena pohon tidak ada yang makan buahnya sendiri, tidak ada. Masa pohon makan buahnya sendiri? Amin. Ya, ingat, orang yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, catat baik-baik. Bukan saja dia diberkati, tidak pernah peduli musim kering, tidak peduli. Resesi kayak resesi, tidak peduli. Bukan saja dia diberkati, tapi dia hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau tanya, kalau orang itu sudah jadi berkat bagi orang lain, berarti ini dia kelimpahan atau tidak? Kelimpahan, dia jadi berkat. Orang yang merenungkan siang dan malam, bukan saja berhasil, tadi kata berhasil, tapi juga akan beruntung. Amin. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ingat, dia akan bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Berhasil sama enggak dengan beruntung? Lain. Kalau berhasil, itu yang menentukan adalah manusia itu sendiri. Ya, kalau orang dia kerjanya bagus, ya, dia setia dengan perusahaan,
wah pasti diangkat, diposisikan, diangkat posisinya. Karena dia setia dan tekun ya. Itu yang menentukan, berhasil itu yang menentukan adalah manusia. Tapi beruntung yang menentukan adalah Tuhan. Satu saat ada seorang hamba Tuhan ini di desa yang terpencil. Lalu dia beli televisi kecil 14 inch ya, beli televisi kecil 14 inch. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia dapat grand prize. Ya, grand prize seluruh Asia. Bukan Indonesia, Asia. Wah, dia dapat mobil Cherokee buatan Amerika. Wah, dapat mobil yang mahal, Cherokee Amerika. Malah karena bapak pendetanya dia tinggal di desa, buat apa di desa pakai Cherokee? Ya, masuk desa, masuk kampung pakai Cherokee, dijual sama dia. Lalu dia berikan abdi Avanza, lalu yang lain itu dia menggunakan untuk menopang pelayanan dan juga anaknya untuk kuliah. Lalu teman-temannya pendeta dengar, loh, wih dapat mobil Cherokee, wah itu mahal. Kenapa kok dia bisa dapat mobil Cherokee? Oh, dia beli televisi yang merek itu, merek apa itu. Oh, lalu semua pendeta ikut beli televisi kayak gitu. Dapat Cherokee? Enggak. Itu dari Tuhan, itu beruntung dari Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengandalkan Tuhan, bukan hanya berhasil, tapi dia juga beruntung. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, amin. Yang terakhir, wah senang kalau terakhir ya. Ya, bagaimana kita menumbuh kembangkan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam beribadah. Yang ketiga, yaitu bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Ya, bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Jangan bersekutunya dengan orang yang tidak beriman. Ya, jangan seperti di stasiun terminal ya, namanya Yohanes, Lukas, tapi jangkret ya. Namanya Yohanes, Lukas ya, Simon, tapi golongan. Jadi ya itu, jangan seperti itu. Jangan bergaul seperti itu. Satu saat ada dua sahabat ya, si A dan si B. Si A dan si B ini, si A ini punya punya burung beo, si B juga punya burung beo. Nah, burung beonya si A selalu kalau ngomong gini, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau si B, dia punya burung beonya selalu berkata, sialan lu. Lalu si B ini sedih, ya opo ya, bagaimana caranya supaya burung beo saya ini sama seperti punyamu ya, bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Lalu mereka ditaruhkan dalam satu sangkar, ya dalam satu sangkar. Nah setelah beberapa lama waktu dikeluarkan, wah ternyata burung B tetap aja ngomongnya gitu, sialan lu. Yang lebih luar biasa, si burung beonya A berubah, yang misalnya puji Tuhan haleluya, lalu ngomongnya juga sialan lu. Pergaulan yang buruk, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Ya, hati-hati. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadangkala kita ingin berubah. Ya, kadangkala kita ingin berubah, begitu sampai rumah, aduh aku keliru ya, aku salah bergaul dengan orang-orang itu. Tapi besoknya kembali lagi sama mereka. Kadangkala kita ingin berubah, tapi kalau kita tidak mau merubah pergaulan kita, sehingga apa terjadi? Kita tidak pernah berubah. Kadangkala kita punya keinginan hati itu ingin berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, apa yang terjadi? Kita tidak pernah berubah. Ya, kita lihat orang yang salah bergaul. Ya, Hosea 7 ayat 8 dan 9. Orang yang salah bergaul jadi seperti apa? Hosea 7 ayat yang ke-8 dan 9. Hosea 7 ayat 8, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Saya minta tim musik. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Ya, kita lihat Efraim, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, dia salah bergaul. Ya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dikatakan ayat 8 ya tadi, Efraim dia mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Orang yang salah bergaul, ya, dia akan seperti roti yang tidak dibalik.
Kalau roti ya dibakar tidak dibalik jadi apa? Kosong. Jangan hidupmu jadi kosong. Ya, jangan jadi roti yang tidak dibalik. Kosong. Ya, hanya karena salah bergaul, akhirnya hidupnya jadi gosong. Tidak bisa menikmati, tidak bisa dinikmati orang lain. Dan bukan itu saja, kekuatannya sudah habis, masih dianggap belum habis. Imannya sudah tidak punya iman, masih dianggap punya iman. Ya, ini orang-orang yang gosong seperti ini. Waduh, kalau ngomong haleluya, puji Tuhan, tapi imannya sudah ono itu. Ya, bagaimana kalau wah haleluya, puji Tuhan, tapi tidak pernah gereja, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, gosong. Ya, sudah tahu kekuatannya habis, tapi tidak ngerti. Ya, imannya sudah habis, tapi tidak tahu, tidak sadar. Itu sebabnya. Mari Bapak Ibu, ya, mari kita jangan sampai kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, supaya kita bisa membangkitkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ingat, saya minta C aja. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan malam hari ini. Biar Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami. Tuhan, biar kami punya kerinduan untuk kami memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan ketika kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan yang siang dan malam, bahkan bersekutu dengan orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Sebab ketika kami datang beribadah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, maka kami akan berbahagia dan kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Yang lampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Haleluya. Semua bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada
kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Bersyukurlah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Ini satu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Dia rela untuk memberikan hidupnya, tubuhnya untuk kita, dan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Ingat, Dia sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena status saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita bukan karena status kita, karena kita baik lalu Dia mengasihi kita, tidak. Sekalipun kita tidak baik, Dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Sebab 2 Timotius 2 ayat 13. Sebab Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia Allah yang baik, Allah yang kasih. Bapak Ibu dengar baik. Ketika engkau menambah jam doamu, yang biasanya 1 jam menjadi 2 jam, bukan berarti Tuhan akan lebih mengasihi engkau. Tidak. Ketika engkau menambah pasal-pasal dalam pembacaanmu dalam Alkitab, bukan berarti Tuhan akan lebih mengasihi saudara. Tidak. Tapi ketika saudara menambah jam-jam doa saudara menambah pasal-pasal bacaan saudara, firman Tuhan yang saudara baca, saudara yang lebih mengasihi Tuhan karena saudara melakukan perintahnya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam tubuh dan darah. Ya, tubuh Kristus itu ya, yang Dia korban Tuhan kuburkan untuk menggantikan semua organ-organ tubuh kita yang mengalami masalah. Dia akan gantikan yang baru. Dia juga menggantikan kita mendapatkan pikiran yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam beribadah melayani Tuhan. Ya, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, untuk kesembuhan pemulihan bagi kesehatan kita, dan juga jaminan kekal untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Kita semua berdoa supaya Tuhan layakkan kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk kami masuk Tuhan dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus, kemenangan terjadi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa persekutuan dengan roti, apakah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya dengan iman bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Cuma berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah rela mengorbankan tubuh dan juga darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, untuk kita kesembuhan, kekuatan, kesehatan, dan juga untuk jaminan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabbi, ya Rabbi, kasihna ya Ranamu.
Diana ya masih. Terpuji nama Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Di Bapak ya rala bata kasina ya rana ya rala. Puji hormat syukur kemuliaan bagi Yesus Tuhan di tempat yang lain. Indah ya raya raya. Puji hormat syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan pengorbanan untuk Tuhan, kasih setiamu bagi kami. Glory bagi Yesus Tuhan. Ya rala ya raba ya rala bata sina ya rala basi. Ya raba ya rala bata kasina ya rala. Haleluya. Haleluya, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita kembali lagi satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar Tuhan malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah selalu Kau berkati kesehatan beliau, Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan Yesus. Dan terus menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, terlebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan Yesus di gereja-gereja di luar sana Bapa. Saatnya juga kami akan memberkati kembali Tuhan Yesus untuk yang kedua. Tuhan Yesus, kembali kami mau berdoa. Berkati semua tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membalas berlipat kali ganda Bapa. Dan kiranya persembahan dari Bapak Ibu Saudara menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian dan persembahan kedua dijalankan. Kulo among percaya orang bakal diloko nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku raya tenang. Saben dina kula nggih kandha Gusti. Kula amung percaya Persembahan Bapak Ibu untuk
Nah, pengumuman ya, kita tiap hari jam 5:30 sampai jam 6 lewat ya sedikit, kita ada doa pagi ya di mulai Instagram, dan juga ada doa puasa ya, ada doa puasa tiap hari Senin di tempat ini jam 10 pagi ya, dan juga untuk hari Rabu kita ada Zoom ya. Zoom itu kita belajar tentang Alkitab ya. Ya, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ini yang penting, kita mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Karena Paulus berkata, ya apa yang dulu kuanggap satu kebanggaan ya, dalam Filipi 3, 7 dan 8 ya. Apa yang dulu kuanggap sebagai satu kebanggaan, harta kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, sekarang kuanggap sampah ketika aku mengenal Yesus. Bagi dia pengenalan akan Tuhan itu lebih besar daripada apa yang dia punya. Harta kekayaan yang dikejar-kejar oleh manusia, kedudukan, pangkat, jabatan. Karena dia ini adalah, Paulus ini adalah keturunan kaum Sanherib. Dia orang bangsawan, orang bangsawan Romawi. Dia punya kekayaan, dia orang pintar pandai. Makanya dia sama Tuhan disuruh dikepercayakan Tuhan untuk menulis separuh lebih dari kitab perjanjian baru. Itu Paulus yang tulis. Karena dia pandai, pintar. Dia sangat dihormati, sangat dihargai oleh masyarakat. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia anggap sampah semua itu. Ya, dianggap rugi semua itu. Ya, lebih penting aku mengenal Tuhan. Itu sebabnya, ayo hari Rabu malam jam 6:30 kita belajar Alkitab. Ya, melalui Zoom ya, Zoom. Ayo. Dan juga sebentar ada pengumuman dari panitia retreat. Dan juga Bapak Ibu, besok ada ibadah PDL Roy di Perak. Hari Sabtu ada ibadah PDL Roy di Jember ya, kita mungkin akan mendengarkan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kan bahwa sebulan lagi kita akan mengadakan retreat. Kalau tidak salah tanggal 19 dan tanggal 20 di Blessing Hills. Oleh karena itu, karena waktunya yang sudah semakin sempit, saya minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti retreat ini. Karena semakin cepat kami mengetahui jumlah pesertanya, jadi kendaraan atau transportasi bisa kita atur juga dengan baik. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau ikut retreat ini, saya sih berharap kalau semua kita yang ada di tempat ini yang setiap hari Kamis hadir itu bisa ikut acara retreat ini. Nah, bisa mendaftarkan ke Pak Bambang atau dengan Bulani juga bisa. Ya, saya berharap semua panitia berharap supaya semua kita bisa ikut sama-sama menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan di Blessing Hills, dan kami tunggu secepatnya untuk pendaftarannya. Itu aja pengumuman dari panitia retreat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan tutup.
sebelum kita berdoa, ya kita ada satu pengumuman sedikit. Malam hari ini kita kedatangan teman Bapak dan Ibu yang baru bersama-sama kami, yaitu Ibu Lina, ya. Ibu Lina bersama Bapak, saya lupa namanya, Pak Albert ya. Pak siapa? Pak Weli, ya, selamat datang Pak Weli, Ibu Lina, ya. Itu kebahagiaan bagi kita kalau bisa tetap datang ibadah di tempat ini. Ya, ini Ibu Lina teman dari Ibu Inga, ya, dari Jemaat Elroy di Jember. Ya, jadi dia ada titipan buat Ibu Inga, jadi saya bilang saya datang aja di tempat ibadah kita, dan mereka berdua datang. Ya, nanti Bapak Ibu pulang salaman ya sama Pak Weli sama Ibu Lina. Oke, kita akan berdoa. Kalau kami ada sampai saat ini, itu anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih kami masih bisa menikmati berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini. Itu semua hanya kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah, berbakti melayani Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sebanyak ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga setiap firman Tuhan berikan kami kekuatan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus berikan kami juga kekuatan, pengharapan yang pasti dari Tuhan. Terima kasih, bersyukur juga cuaca cerah Tuhan sehingga bagi kami, umatmu boleh beribadah melayani Tuhan. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat yang dalam imannya lemah, yang semangatnya padam, sudah dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan usaha bisnis, apapun pergumulan jemaat, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka juga yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan sudah cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang bekerja, yang bisnis dibuat Tuhan sudah mereka buat Tuhan buat berhasil. Dijauhkan kepada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan, buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga yang kursus, Tuhan memberkati. Tuhan tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, dan juga semangat belajar, dan dijauhkan dari pergaulan buruk. Tutup pungus kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Demikian juga semua program-program PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, dan juga jadwal jalan PDL Roy. Satu kerinduan kami dalam setiap pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, baik itu ke dalam maupun keluar. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi, revival, perubahan besar terjadi, kemenangan, mujizat, pemulihan terjadi, karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan nama Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap juga berdoa untuk tempat ibadah bagi kami, dan bersyukur ke depannya kami tidak sewa lagi tempat ini, tapi ini menjadi milik PDL Roy dengan cara Tuhan. Ayat 33-14. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang juga sudah menopang untuk itu semua, menopang pelayanan kami, pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Berikan juga Tuhan tim musik, WL, singer, semua Tuhan memberkati. Ada juga bersama kami Pastor Debbie bersama tim dari Surabaya. Tuhan memberkati, ingin tetap menopang pelayanan Elroy. Berkat Tuhan menyertai mereka. Kesehatan ke Pastor Hari, kesehatannya diberkati, kekuatan pelayanan mereka tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Noni, kesehatannya diberkati, dan juga masa depan yang cerah Tuhan sehingga bikinnya. Pelayanannya tapi tanda ajaib. Terima kasih adiknya juga sudah menopang pelayanan kami malam hari ini. Berkati kembali kepada kami. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, yang selamatkan pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran. Tuhan yang memberkati, lindungi, dijauhkan dari musuh-musuh dari luar maupun musuh dari dalam, termasuk pemazulan, dijauhkan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan
Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih, dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami malam hari ini. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambah bagi kami untuk kami pakai melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini, semua itu kembalikan lipat ganda. Terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Roh Kudus pimpin, sertai, kirim malaikat menjaga lindungi kami. Mereka boleh tiba dengan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan kuasa, urapan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.